Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Abdul Basit Junaidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dan yang saya cintai dan saya sayangi seluruh teman-teman HPIB dan yang saya banggakan juga para penonton yang telah berkenan menonton video saya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan tugas PPT kali ini. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum saya menjelaskan isi dari PPT kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana dari Fakultas Hukum dan Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Nusantara. Assalamualaikum. Pokok pembahasan yang saya jelaskan kali ini. Yang pertama, sejarah Islam di Indonesia. Yang kedua, sejarah Islam di Samudra Pasai. Yang ketiga, sejarah Islam di Demak. Dan yang terakhir, sejarah Islam di Mataram. Sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Islamisasi di Nusantara merupakan suatu rekonstruksi atau penggambaran bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dari awal masuknya agama Islam ke Indonesia sekarang telah mengalami perkembangannya melalui proses Islamisasi yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia diindikasikan dibawa oleh para pedagang dari berbagai negara. Pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan daerah-daerah pesisir lainnya. Islam lahir di Jazirah Arab. Islam berkembang sampai ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Aceh, Persia, dan Gujarat sekitar abad ke-7 hingga abad ke-18. Islam diterima dengan baik dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Sejarah Islam Samudra Pasai. Masuknya Islam ke Samudra Pasai melalui saudagar pedagang yang datang ke Indonesia melalui jalur laut. Banyak pulau yang disinggahi oleh para pedagang, salah satunya yaitu Pulau Sumatera. Ketika pedagang singgah di Pulau Sumatera, salah satu kerajaan yang disinggahi adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di pesisir Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama pada abad pertengahan di Indonesia. Kemunculan Kerajaan Samudra Pasai merupakan hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim. Sebelum memeluk agama Islam, budaya dan tradisi Samudra Pasai telah dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Sultan Malik As-Soleh. Sejarah Islam di Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Jika sebelumnya kerajaan di Nusantara berpedoman kepada agama Hindu, maka berbeda halnya dengan Demak yang melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam sejarahnya, Kerajaan Demak didirikan oleh Persekutuan Pedagang Islam di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah, seorang keturunan Raja Brawijaya V yang menikah dengan putri dari Vietnam yaitu Champa.
Berdirinya Kerajaan Demak ini tidak lepas dari jasa para wali songo. Hal ini lantaran Raden Patah sewaktu muda belajar ajaran Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel. Sebelum berdirinya Kerajaan Demak, wilayah Demak merupakan bagian dari Majapahit, di mana Raden Patah ditugaskan sebagai Adipati Bintoro, Demak. Sejarah Islam di Mataram. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terakhir Hindu Jawa yang runtuh pada abad ke-15, sekitar tahun 1527 Masehi. Keruntuhan Majapahit disusul dengan berdirinya Kerajaan Islam Jawa di Demak, daerah-daerah pesisir yang dulunya jauh dan pusat-pusat kerajaan Hindu Jawa yang selalu terletak di pedalaman tidak begitu terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Dengan datangnya para pedagang Gujarat, dengan cepat orang-orang pesisir menerima pengaruh Islam yang akhirnya terus berkembang dan mampu mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Setelah berdirinya kerajaan Islam, penyebaran dilakukan oleh para pembuka-pembuka masyarakat dan mendirikan pesantren-pesantren yang banyak menarik murid dari berbagai daerah. Demikian presentasi dari saya kali ini. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.